Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzi syakirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bagi seseorang yang dia mencari pahala atau harta dunia, maka kami akan memberikan harta itu di dunia. Dan bagi orang yang ingin mendapatkan pahala di akhirat, maka kami akan memberikan pahala baginya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pahala kepada para hamba yang bersyukur. Lafzul ayat di'amud wa siyaqul kalami waridun fi khususil jihad. Maka lafal dari ayat tersebut itu berlaku secara umum. Susunan kata dalam ayat itu terkait dengan masalah jihad. Wal ma'na anna man qatala talaban lirribhi wal ghanimati la rawatan fi thawabillahi wa qutila faqad khasirat dunya wal akhirah. Tentunya ayat yang kita bacakan memiliki arti bagi seseorang yang berperang hanya semata untuk mendapatkan pampasan atau keuntungan dunia. Dia tidak berharap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang tersebut gugur atau terbunuh, maka berarti dia telah merugi di dunia dan di akhirat. Wa in salima wa ghanimal jayshu akhadha haddahu min ghanimatil harb. Apabila orang tersebut dia selamat, maka tentunya dia akan mendapatkan bagiannya, yaitu dia memperoleh pampasan perang. Wa laysa lahu min thawabillahi syai'un. Dan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena dia berperang hanya semata ingin mendapatkan pampasan perang, hanya ingin mendapatkan dunia. Apabila dia sukses, dia selamat, maka dia akan mendapatkan pampasan perang. Apabila dia gugur oleh karena niatnya tidak tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Wa in qatala intisaran lil haqqi wa i'la'a kalimatid din akhadha nasibahu min al-ghanimah. Apabila dia berperang semata untuk membela kebenaran, untuk menjunjung tinggi kalimat agama, lalu dia menang, maka pasti dia akan mendapatkan ghanimah. Dia akan mendapatkan pampasan perang, serta dia berhak kelak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang berperang memiliki dua tujuan, hal itu juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Wa liqaulihi ta'ala di surat Al-Baqarah al-ayah 200, faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka
Maka di antara manusia ada orang-orang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya bagian yang menyenangkan di akhirat. Karena dia hanya semata ingin mendapatkan harta, hanya semata ingin mendapatkan bagian di dunia saja. Wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Itu juga diperbolehkan. Maka semua kembali kepada niat. Apabila dia mendapatkan niat tulus hanya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, lalu dia memperoleh kemenangan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian. Apabila dia gugur, maka dia dikategorikan sebagai syahid. Berbeda halnya apabila seseorang dia memiliki niat hanya semata untuk mendapatkan dunia, kemudian dia menang, maka dia hanya diberi bahagian saja di dunia, tidak diberi bahagian kelak di hari kemudian. Dan apabila dia gugur, maka dia tergolong dari orang-orang yang merugi. Wa tabi'atul jihad tata'ammalul qasdaini ma'an. Maka tentunya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah merangkap dua tujuan. Qasdud dunya wa qasdul akhirah. Seseorang yang berjuang itu pasti dia memiliki qasdud dunya. Dia hidup mulia apabila dia tidak menjadi gugur. Wa qasdul akhirah, dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia gugur sebagai syahid. Atau ketika dia menang, dia mendapatkan harta. Begitu juga kelak dia di hari kemudian mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ibadah yang dinamakan jihad itu berbeda dengan ibadah berpuasa. Berbeda pula dengan ibadah melakukan sholat, ibadah melakukan haji, ibadah melakukan zakat. Maka seperti puasa, sholat, haji, dan zakat itu bisa menjadi batal apabila seseorang itu memiliki niat yang tidak tulus. Kan secara otomatis puasanya dihukumi batal, sholatnya dihukumi batal, hajinya dihukumi batal, zakatnya dihukumi batal. Tapi tidak seperti itu bagi seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan sendirinya. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, dia telah merangkap dengan dua tujuan. Hidup mulia dan gugur sebagai syahid. Hidup mulia dia akan mendapatkan harta di dunia, begitu juga mendapatkan pahala yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.